kita tahajud jam 3 setengah 4 menjadi wali susah. Ya wali itu kelas utama, jadi yang tahajudnya jam 1 karena nggak biasa, orang-orang biasa nggak kuat. Mau kan jam 1 dibangunin? Oh iya kan, 1 dibangun waktu yang jam berapa nih? Jam 1 belum lagi ya. Tinggal waliullah jam 1 udah pas, cakep tuh. Ya, jadi sholat pertengahan malam lebih unggul daripada sholat di akhir malam. Akhir malam itu maksudnya jam 3 ya. Abdulu jadi summa akhiruhu abdulu, kemudian akhirnya juga termasuk utama jam 3. Wa hadza liman qasama laila sulasa, dan yang ketiga itu adalah liman qasama, bagi orang yang membagi alaila akan waktu malamnya sulasa menjadi sepertiga. Jadi dia bagi malamnya itu sepertiga. Coba kita hitung malam itu dari jam 6 sampai jam 6, itu namanya malam tuh. Jam 6 sampai jam 6 malam, jam 6 maghrib itu sore sampai jam 6 pagi. Kita bagi sepertiga sama dia. Sepertiganya berarti 6, 7, 8. Dari 7 dah ya, 7 malam 7 dah, 7 itu isya. 7, 8, 9 itu sepertiga pertama. Kemudian 10, 11, 12 sepertiga yang kedua. Berarti jam 1, jam 2, jam 3. Itu orang membagi waktu malamnya menjadi sepertiga malam. Berarti dari jam 7, 8, 9 itu sepertiga pertama. 10, 11, 12 sepertiga yang kedua. Kemudian 1, 2, dan 3 sepertiga yang terakhir. Berarti sepertiga jam 3 itu dia bangun, itu bagi orang yang membagi waktu malamnya sepertiga. Kalau yang tengah malam membagi malamnya setengah, dari jam 7 sampai jam 12, dan jam 12 sampai subuh, berarti itu pertengahan yang kedua. Dia bagi malam menjadi 2 bagian. Nah itu sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah sholatul lail. Kemudian yang kedua wasani, dan sholat sunnah yang utama yang sangat dianjurkan sholat duha, yaitu sholat di waktu duha. Wa aqalluha, dan bermula paling sedikit-sedikitnya duha rakaatani, 2 rakaat. Wa aksaruha, dan paling banyak-banyaknya duha isna asara 12 rakaatan akan rakaatnya. Jadi duha itu paling banyak 12 rakaat. Jangan ditinggal juga nih, karena Nabi nganjurin. Bahkan Nabi itu baik di rumah maupun di perjalanan gak ninggalin duha itu Nabi. Baik di rumah maupun perjalanan. Kita jalan-jalan nih, ayo akhir tahun tahun kita jalan-jalan, ini kemana? Jalan ke Anyer yuk. Berangkatnya jam berapa? Jam 7 pagi. Kita sampai Anyer jam 9 supaya itu nanti nggak tinggal. Walaupun lagi jalan, saking pentingnya duha. 2 rakaat sampai dengan 12, masing-masing punya keutamaan. Siapa yang membiasakan sholat duha 2 rakaat, kutiba minal abidin, itu orang akan dicatat sebagai ahli ibadah 2 rakaat setiap hari. Kemudian tambah, saya mau 4 Ustaz, maka dicatat sebagai la yuktabu minal ghafilin. Orang itu gak akan dicatat sebagai orang yang lalai kepada Allah. Berarti dia orang yang selalu ingat. Siapa yang duhanya 6 nih penting. Berapa rakaat? 6. Siapa yang sholat duhanya 6 akan dicukupi keperluan hidupnya sampai dengan malam harinya. Enak kan? Kalau kebutuhan
hidup kita dipenuhi sama Allah karena kita sholat duha berapa? Kerjain 6 terus. Kita itu punya kebutuhan nggak? Jangan kan yang gede-gede begini kita berusaha, gitu kan? Jangan dia mulu nyari wifi, ya. Cemen itu kan, gaya doang, punya HP mahal, nggak tahu nyari wifi. Kenapa baru ngomong malah sejajan, betulnya cemen, cemen loh. Besok sholat duha 6 rakaat, insya Allah dijamin kagak bakalan nyender lagi, gak bakalan ngejar-ngejar wifi. Enggak, punya wifi sendiri. Halo? Berapa rakaat? Itu ulama-ulama guru-guru kita kerja, makanya dicukupin tuh. Enggak pernah kehabisan bensin, enggak kayak kita dorong mulu. Apa lo? Bensin habis, ya buka cuk ya habis kan? Ada yang begitu, motor dorong mulu. Ya, ada nggak Ustaz dorong motor gara-gara bensinnya habis? Hah? Ada nggak? Ustaz lancar kan? Terus bensinnya ada dari mana? Ya, sembahyang duha saya kasih tahu 6 rakaat sholat duha, kecukupan kita akan dipenuhi oleh Allah. Dan kecukupannya macam-macam ya. Kalau bocah kecil nih, kecukupannya sehari berapa duit? Bocah itu bocah, wah lebih, ya 20.000, ya kan? Bapaknya suruh sembahyang duha, Pak, biar bisa jajanin saya. Bapak duha makanya lebih terlalu ngomong. Iya, malam ngaji, Pak. Berapa rakaat? 6, Pak. Dicukupin semua, anak 6 dicukupin semua, 6-nya bisa jajan. Boleh. Kita juga begitu, jangan ngomong ke orang tua mulu, bantuin orang tua kita sembahyang duha. Kita dikasih kecukupan kita. Seberapa besar pun kan variatif ya. Kebutuhan kita kan variasi, bener kan? Kalau kebutuhan bocah segini nih, 20.000 aja beres, ya kan? Pagi goceng, ya kan? Siang goceng, malam juga ada 20.000 beres, ya kan? Jangan minta jajanin temen mulu. Ada tukang mau jajan kan diikutin, di mall diikutin, cilok diikutin, ya ini celutak lah ya. 20.000 cukup, kemudian dikit 30.000, kemudian dikit gocap. Kayak kita nih udah cepet, bener nggak? Cepet kan kita sarapannya bubur ayam, berapa bubur ayam? Siang makan terus malam makan malam kacau dah, tahu belum yang rokok yang ngopi, ya kan? Sehari tuh bisa 50.000, 70.000, nggak berasa, cepet bisa beres. Yang penting siangnya sholat, semakin tinggi lagi tuh yang punya di rumah punya wifi, ya kan? Yang TV-nya bikin apa namanya MCTV, ya kan? Banyak itu kalau bayar. Terus semakin banyak kebutuhan. Asalkan melalui sholat duha semua dipenuhi oleh Allah. Makanya duha itu jangan 2. Kalau 2 belum dapat fasilitas tadi. Harus berapa tadi? 6. Cakep. Sampai 12 bagus lagi, dibukakan. Kalau sampai 12
jam 5 lewat 57 atau lewat 55 atau 57, berarti jam 6 kurang ya, lewatin dah 16 menit, kira-kira jam 6 15 menit udah bisa sholat duha. Jangan alasan kamu mau berangkat sekolah ini, sholat aja duha belum berangkat. Insya Allah cukupin semua, termasuk perjalanan kita nggak terhambat buat sekolah, karena kan udah beresin semua. Allah udah cukupin semua, jalan nggak bakal kena macet. Yang penting sholat apa? Duha. Kalau dibilang nanti susah ke sekolah Ustaz, belajar mulu di kelas, nggak bisa sholat duha, ya berarti sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang istiqomah kerja sholat